Salam sehat kawan Diska. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Apa kabar kawan? Semoga hari ini selalu sehat ya, dalam keadaan sehat dan semoga selalu dimudahkan segala urusan. Kawan, pada hari ini kita ketemu lagi mau ngobrolin ya terkait dengan info sehat. Nah, info sehat pada kesempatan hari ini kita akan sampaikan yaitu terkait dengan pemeriksaan IVA, di mana IVA ini merupakan bagian dari deteksi dini untuk pemeriksaan kanker. Latar belakang dari kegiatan tersebut adalah kanker leher rahim masih menjadi ancaman kematian nomor 1 bagi perempuan di Indonesia. Nah, kawan, membicarakan tentang pemeriksaan IVA telah hadir di studio kawan Diska, yaitu Dr. Christina Sandra Dewi. Selamat datang Bu. Halo semuanya. Ketemu lagi ya Bu. Iya. Kita di sini di kawan Diska. Apa kabar Ibu? Ya, bersyukur baik dan sehat. Ya. Yang penting sehat kawan. Iya. Baik kawan Diska, kita ambil info hari ini terkait dengan pemeriksaan IVA nih. Dr. Christina beliau adalah dokter dari UPTD Puskesmas Ngegong Kota Madiun. Dokter, ini kenapa sih kita harus pemeriksaan IVA? Latar belakangnya apa sih kok harus melakukan pemeriksaan ini? Iya. Jadi begini kawan Diska. Kasus kematian sekarang itu fenomenanya berubah. Kalau dulu itu dari kasus penyakit yang menular. Nah, trennya sekarang adalah kematian itu dikarenakan penyakit tidak menular. Nah, kalau untuk wanita, pada saat ini saya berbicara di Indonesia, kasus kematian utama itu disebabkan karena kanker. Di mana kanker yang pertama yang banyak dialami oleh perempuan adalah kanker payudara. Dan yang kedua adalah kanker serviks atau kanker leher rahim. Jadi memang kita perlu concern sekali dengan kasus penyakit tidak menular, dalam hal ini adalah kasus kanker. Di mana kasus kanker itu ketika tidak dideteksi sedini mungkin, kematian itu sesuatu hal yang seringkali menjadi momok begitu. Jadi memang penting sekali, Bu Retno, pada pagi hari ini kita sharing-sharing. Iya, kita sharing betul dong. sekali. Karena kita ketahui bersama pergeseran. Jadi saat Ya, ini kita betul. kan ada triple burden ya. Jadi penyakit menular belum selesai, Iya, betul, PTM betul. masih terus meningkat, Iya. ditambah lagi munculnya penyakit-penyakit baru yang saat ini termasuk salah satunya COVID ya Dok ya. Iya, Nah, betul, gitu. betul. Nah, kita bicara tentang penyakit PTM khususnya pada wanita, yaitu kanker leher rahim atau kanker payudara nih Dok. Nah, untuk kanker sendiri Dok, kalau kita bicara kanker ini kan sangat mengerikan. Iya, betul Kanker sekali. sendiri itu bisa disampaikan dari kawan-kawan Diska seperti apa sih Dok sebenarnya? Kanker ya. Itu ya. Iya. Jadi kanker itu adalah pertumbuhan jaringan yang berlebihan. Itu jadi kan normalnya memang di dalam tubuh kita itu ada jaringan-jaringan normal ya. Nah, disebut kanker itu ketika pertumbuhannya itu pesat dan bisa merusak jaringan-jaringan sehat gitu. Singkatnya seperti itu, Bu. Ya, jadi intinya di dalam tubuh sudah ada jaringan. Namun apabila terjadi pertumbuhan yang pesat dan ini sudah mulai mengganggu ya Dok ya. Betul sekali. Sudah mulai mengganggu sehingga itu akan perlu diwaspadai nih kawan di sana. Pada wanita ada kanker leher rahim ya Dok. Iya. Nah, sebenarnya kapan kita harus waspada terhadap kanker leher rahim? Jadi begini, suatu penyakit itu mustahil timbul kalau tidak ada gejala, Bu. Betul. Jadi pasti sebelumnya itu ada gejala yang Muncul dialami. gejalanya Iya. terlebih dahulu. Nah, kita patut mengenali ketika kita membicarakan tentang kanker serviks atau leher rahim, kira-kira apa sih gejalanya? Nah, kawan Diska perlu diketahui. Pertama, ketika muncul gejala berikut ini. Misalnya yang pertama itu ada perdarahan yang abnormal. Memang wanita usia subur itu kan memang normalnya itu mengalami haid atau menstruasi. Ya. Nah, dikatakan tidak normal ketika harusnya belum menstruasi nih, tapi kok menstruasi, atau menstruasinya itu harusnya 3-5 hari itu sudah mulai berkurang, selesai. Tapi kok ini kok terus-menerus. Nah, jadi yang pertama adalah
kalau Perdarahan yang mengalami berlebihan. betul perdarahan yang berlebihan. Mhm, Yang mhm. kedua itu misalnya ketika mengalami nyeri pada saat berhubungan seksual. Nyeri, Begitu. adanya Iya, nyeri pada saat berhubungan iya betul seksual. Oke. betul. Atau bisa juga kok di dalam wilayah kewanitaan kita tuh Mhm, mhm. mengalami nyeri atau sakit ya, atau di daerah pinggul atau di daerah panggul. Mhm, Jadi mhm. kok rasanya nyeri, sakit, nggak nyaman begitu. Nyerinya ini pada saat kita menstruasi atau mungkin pada saat kita tanpa atau tidak menstruasi, Dok, biasanya? Kalau memang wanita itu kan beberapa ketika haid itu mengalami nyeri ya. Mhm, Nah, mhm. ini tanda dan gejala yang perlu diwaspadai terkait dengan kanker serviks itu Cara adalah seriusnya? ketika tidak haid pun juga rasanya nyeri. Misalnya kayak Oh, begitu. tadi ketika mungkin berhubungan seksual itu ada Mhm. mungkin ada rasa nyeri atau perdarahan. Nah, Perdarahan. ini Mhm. adalah nyeri yang ketika dalam aktivitas sehari-hari, Oke. misalnya ketika kita lagi duduk atau lagi berbelanja kok rasanya nggak nyaman Mhm, di mhm, daerah mhm. panggul Betul, atau betul. di bagian perut bagian bawah. Nah, itu bisa kita mulai warning ya. Iya, betul. Kemudian bisa juga mengalami penurunan berat badan tanpa penyebab tertentu. Jadi bukan karena diet atau mengkonsumsi sesuatu. Jadi kok tiba-tiba berat badannya turun ya, dan itu cukup drastis. Nah, itu bisa Oke. jadi salah satu warning. Jadi kita Iya. harus istilahnya harus tahu ya, Dok ya, apa yang Iya. kita rasakan terutama Iya, para betul. wanita. Iya, betul Apabila ada sekali. beberapa gejala, ada gangguan seperti yang disampaikan tadi, Iya. ini kita harus benar-benar waspada nih ya. Iya, betul sekali. Harus Betul, waspada. iya. Nah, kemudian, Dok, kalau kita sudah ada gejala yang seperti itu, atau kawan Diska ada yang mengalami beberapa gejala dari yang disampaikan tadi, Dokter Christine, itu apa yang harus kita lakukan? Yang perlu diketahui oleh kawan Diska, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan atau screening kesehatan. Nah, seringkali kan kayaknya, loh kok aku ada gejala seperti ini, jangan-jangan aku sakit, atau jangan-jangan aku mengalami ini. Nah, sudah pressure tapi tidak mau periksa. Jadi kayaknya, sudahlah nggak usah periksa, takutnya nanti saya tambah didiagnosis sakit ini. Iya, padahal mindset itu keliru kawan Gitu. Diska. Jadi kalau mulai ada kok gejala-gejala seperti itu, datanglah ke tempat layanan kesehatan, temuilah dokter, temuilah tenaga kesehatan, sharingkan yang dihadapi supaya apa? Kita bisa melakukan pemeriksaan. Begitu. Jadi untuk dinilai memang ini sakit atau memang ini sebenarnya masih dalam keadaan yang normal atau wajar. Gitu, karena iya. nanti akan menentukan bagaimana tindakannya kan, Iya, Dok ya. betul Artinya sekali. terapi Iya. yang harus diberikan. Nah, dari hasil terapi nih kawan Iya. Diska, apabila ternyata ada tanda-tanda mengarah ke sana ya, Dok ya. Mengarah nih. Betul, ya. Apa yang harus dilakukan oleh kawan Diska? Nah, jadi hal yang perlu dilakukan adalah bagi kawan Diska adalah jangan takut untuk melakukan screening kesehatan. Dalam hal ini untuk melakukan IVA test. Oh, IVA Iya, test. Jadi betul. kawan Diska, nih saran Dokter Christine nih ya. Dokter Christina menyampaikan kalau kita ada beberapa gejala yang muncul, jangan takut. Ini yang pertama ya, Dok ya. Iya, betul Jangan sekali. takut, karena mindset Jangan harus takut. berubah. Iya. Mindset kita harus dirubah ya, Betul Dok ya. sekali. Setelah itu harus melakukan screening, Iya, terutama screening. untuk IVA. Iya. Nah, untuk screening IVA itu seperti apa gambarannya, Dok? Jadi begini, IVA, inspeksi visual asam asetat ya. Jadi kita melakukan inspeksi di dalam leher rahim ya. Jadi kan bagian tubuh kita itu ada rahim, ada leher rahim. Nah, biasanya kanker serviks itu timbulnya awal mulanya itu di leher rahimnya, Bu Retno. Nah, dengan paling banyak kasus betul ya. sekali dari leher rahimnya. Nanti kalau seandainya memang tidak diterapi dan itu ganas bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain. Nah, IVA test itu kita adalah dengan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan asam asetat. Iya, jadi ketika nanti misalnya ada rekan Diska, kawan Diska yang pengen melakukan IVA test, caranya bagaimana, Dok? Nanti teman-teman datang ke layanan, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh bidan atau dengan dokter. Nanti jadi bagian jalan lahirnya itu dibuka dengan alat, kemudian nanti dioleskanlah dengan asam asetat. Nah, jadi ketika dioleskan asam asetat, tunggulah beberapa menit, nanti bisa tergambar hasilnya. Bagaimana keadaan porsio atau leher rahimnya itu untuk dilihat. Wah, ini masih
dalam keadaan normal, Normal, ataupun ada mm-mm. kelainan begitu. Gitu. Jadi ini salah satu screening ya dok ya, Iya, sifatnya betul masih sekali. screening Iya. untuk mengetahui apakah di dalam leher rahim wanita yang mengalami beberapa gejala disebutkan tadi itu ada tanda-tanda menuju pada Iya. kanker serviknya Iya, ya dok betul ya. sekali. Screening. Jadi screening itu masih dugaan pertama yang harus dilakukan, baru nanti akan diketahui apakah memang perlu dilakukan tindakan berikutnya. Seperti Iya, itu tuh ya betul. dok ya. Nah, kemudian untuk syaratnya, apabila sudah melakukan screening, kemudian syarat sebelum melakukan screening itu apa saja dok? Iya, jadi begini, screening berupa IVA test IVA test itu tadi. ada syaratnya. Yang pertama, dilakukan pada wanita usia subur dan sudah menikah. Nah, kalau yang belum menikah iya, belum boleh ya dok belum ya? boleh. Iya, jadi harus sudah menikah dan Mm. rentangnya adalah usia subur. Usia Biasanya subur. maksimal sampai di bawah 49 tahun. Ya. Ringnya ya, jadi Iya, sudah betul. menikah, kemudian usia wanita subur kurang lebihnya 49. Iya, Oke. betul. Yang kedua, tidak sedang menstruasi. Supaya ketika nanti diamati jadi lebih jelas. lebih jelas. Iya, Jelas gitu betul. ya dok ya. Oke. Iya. Yang ketiga, tidak sedang hamil ya. Oh, begitu. Jadi tes IVA ini kalau pada saat kita hamil nggak boleh. Tapi Iya. kalau nggak tahu nih dok, gimana nih dok? Nggak tahu, kalau tahu ternyata kok hamil ya pada saat diperiksa, gimana nih Ya, dok? pernah ada kasus seperti Nah, itu. ini. Nah, ketika memang sudah telat menstruasinya, Iya, biasanya betul. kita lakukan PP test dulu untuk Harusnya memastikan. ya. Iya, betul. Jadi kalau kamu Diska pengen IVA test, tapi kok saya udah telat 2 bulan atau 3 bulan, biasanya kami menyarankan untuk ayo kita PP test dulu untuk memastikan sedang hamil atau tidak. Nah, ketika nanti hasilnya negatif, bisa nih kita lakukan pemeriksaan IVA. Pemeriksaannya. Iya, betul. Kemudian ketika memang sudah ditentukan hari mau untuk pemeriksaan IVA test, baiknya tidak melakukan hubungan seksual 2 kali 24 jam sebelumnya. Begitu. Oh gitu. Jadi Iya. pada saat sudah melakukan screening, kemudian mau dites, Akan- Iya. ada kan screeningnya sudah Iya, ya dok betul, ya. betul, iya. Artinya sebelum diambil atau sebelum Iya. dilakukan pemeriksaan Iya. IVA itu ada pemberitahuannya dok. 2 Iya. kali 2 kali 24 24 jam tidak boleh melakukan melakukan hubungan seksual. seks. Tujuannya Oke. apa sih? Untuk nanti kan ketika kita melihat organ dalam ya, nanti kita lakukan pemeriksaan IVA supaya tidak hasilnya bisa tervisualisasi dengan baik. Begitu. Tujuannya itu sih. Artinya apabila terjadi mungkin lupa gitu ya, harusnya besok saya periksa, ternyata Iya. malam berhubungan seks. Iya. Apakah ini akan mempengaruhi hasil dok? Kalau mempengaruhi hasil sih, hasil kondisi serviksnya sih itu memang tidak mempengaruhi, tetapi ketika pemeriksaan itu akan jadi lebih sulit untuk dilihatnya. Iya. Oh, begitu. Jadi kalau nanti seandainya sudah dijadwalkan nih, anggaplah hari Rabu ya, pengen cek, tapi ternyata Selasa malamnya berhubungan seksual. Nah, kita reschedule ulang lagi. Oh, begitu. Jadi Iya. benar-benar ya kawan Diska, Iya. harus tidak diperkenankan melakukan hubungan seks sebelum melakukan tes IVA-nya. Iya. Nah, kemudian nih dok, cara mengakses layanan, kemana sih saya akan periksa? Nah, kawan Diska, bagi kawan Diska yang adalah warga Kota Madiun. Warga Kota Madiun. Ya, nah ini ada satu privilege ya saya bilang ya. Jadi keistimewaan, iya, bagi kawan Diska warga Kota Madiun bisa melakukan IVA test pertama ketika ada event yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Madiun. Pada saat ada event. Iya, ada event ya. Biasanya kan rutin ya. Udah kan 1 tahun sekali minimal. Betul. Iya. Nanti ketika ada IVA massal. Ayo mari daftarkan supaya nanti bisa mendapatkan screening. Nah, kalau sekarang kan lagi nggak ada IVA massal, bagaimana nih cara saya bisa mendapatkan layanan? Yang kedua, kawan Diska bisa datang ke puskesmas terdekat. Ya, sesuai domisilinya. Ya. Atau lebih baik sih memang sesuai dengan kepesertaan BPJS-nya. Oh, begitu. Ini Ya. akan mempermudah ya, Dok ya? Betul. Mempermudah di Betul, dalam layanannya ya, biar nggak istilahnya peserta harus lari ke sana, lari ke sini gitu ya, kalau sudah sesuai dengan tempat BPJS-nya ya. Oke. Nanti kan kalau ke tempat BPJS, tujuannya apa sih? Nanti bisa diinputkan juga di dalam layanan BPJS-nya
kawan Diska, Kawan Diska. begitu. Jadi memang baiknya memang sesuai dengan wilayahnya. BPJS Kesehatannya. Tapi kalau seandainya memang BPJS Kesehatannya bukan di puskesmas, monggo tetap bisa kok kami layani juga sesuai dengan mana puskesmas yang terdekat dengan wilayah panjenengan itu berada. Oke. Ya. Nah, kalau khusus untuk yang di wilayah UPTD Puskesmas Ngegong nih, Dok. Iya. Jadwal atau waktu pemeriksaan screening IVA itu biasanya hari apa, Dok? Ya. Kalau di wilayah kami di Puskesmas Ngegong, kawan Diska bisa datang di hari Rabu dan juga hari Jumat dengan membawa kartu identitas ya berupa KTP atau kartu BPJS. Iya, supaya nanti bisa kita inputkan data-datanya. Gitu. Jadi untuk Puskesmas Ngegong, kawan Diska bisa hadir untuk melakukan screening IVA ini yaitu pada hari Rabu dan Jumat ya, Dok, ya? Iya, betul. Ini bisa dilayani semuanya ya, Dok, kalau datang nih ya? Iya, bisa. Nanti datang saja, nanti akan kami bantu untuk akses informasi dan juga tindakan selanjutnya. Oke nih. Ya. Kemudian ada nggak syarat yang lain yang harus dibawa pada saat akan melakukan pemeriksaan? Ada nggak, Dok? Nggak ada sih, itu aja. Nggak ada ya? Iya. Jadi bawa KTP, bawa kartu BPJS, iya. Sudah langsung bisa dilayani ya? Betul mudah sekali berarti ya. ya. Iya, jadi jangan takut ya kawan Diska untuk screening. Nah, jadi begini, screening itu penting sekali. Jadi jangan sampai ketika ada keluhan baru kita screening ya. Baiknya belum ada keluhan pun screening lah. Betul. Tujuannya apa? Ketika screening IVA, kok ini ada sedikit masalah. Nah, lebih cepat kita ketahui permasalahannya, lebih cepat juga kita tanggulangi. Misalnya kalau ternyata hasil screening IVA-nya kok ini agak meragukan ya, biasanya kami akan melakukan rujukan. Iya. Itulah kenapa tadi vaskesnya sesuai dengan akan mempermudah ya di dalam layanannya. Jadi semisal kita kan nggak pengen ya ternyata kok hasilnya jelek ya atau meragukan. Nah, ketika ada hasil yang meragukan, kami akan melakukan rujukan. Tujuannya apa? Untuk bisa mengetahui apakah memang ini ada arah ke arah kanker serviks atau tidak. Iya, jadi kepastiannya. Ya, jadi semakin cepat dideteksi, kalau memang ada penyakit semakin cepat diobati dan ditangani, nanti kesembuhannya juga semakin besar. Iya, betul. Oke. Jadi ternyata kawan Diska untuk pelayanan pemeriksaan IVA, terutama untuk di wilayah Puskesmas Ngegong bisa diakses ya dengan mudah. Tidak ada syarat yang sulit. Semua warga Kota Madiun apabila sudah memiliki kartu BPJS, kemudian ada KTP, silakan datang. Ya, silakan datang di UPTD Puskesmas Ngegong setiap hari Rabu dan Jumat. Nah, Dok, apakah di dalam pemeriksaan yang rujukan tadi maksud saya, pada saat dilakukan rujukan, jadi ada kelainan ya di puskesmas sudah ditemukan ada kelainan, kemudian dilakukan rujukan. Nah, apakah setelah dirujuk kemudian benar adanya apakah ada tindakan lebih lanjut nih? Jadi begini, ini kalau seandainya ketika dari screening IVA kok didapatkan sepertinya ada kecurigaan ke arah kanker serviks begitu ya. Nanti kami akan melakukan rujukan ke rumah sakit untuk melihat pemeriksaan lebih lanjutnya. Jadi kan kepastian, gitu, tadi kan hanya screening. Nah, ketika dilakukan rujukan lebih lanjut, nanti akan dilakukan screening lebih luas lagi. Misalnya mungkin akan dilakukan pemeriksaan darah, mungkin ada USG, mungkin juga ada foto ronsen. Tujuannya untuk melihat kira-kira ini stadiumnya, kalau memang ini kanker, stadiumnya stadium berapa. Nah, nanti beratnya stadium itu akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil. Apakah mungkin dilakukan pembedahan atau operasi, ataupun mungkin juga dilakukan kemoterapi dan lain sebagainya begitu. Jadi nanti tergantung hasil pemeriksaan penunjang yang dilakukan di rumah sakit. Oke, nah terakhir dokter yang bisa kita sampaikan kepada kawan Diska nih, kira-kira idealnya atau sebaiknya para wanita ini memeriksakan atau deteksi dini kanker serviks ini setahun berapa kali sih, Dok? Ya, bagi wanita usia subur ya, saya ingatkan lagi yang sudah menikah, wanita usia subur, lakukanlah IVA minimal 1 kali dalam setahun. Ini kan Dok ya, kadang-kadang 1 kali kan dalam setahun. Iya. Sekali setahun itu kita harus melakukan checking atau pemeriksaan ya Dok ya, untuk screening. Nah, gimana Dok? Ada saran yang bisa disampaikan kepada kawan Diska terkait dengan upaya deteksi dini atau pemeriksaan IVA ini, Dok?
Iya, kawan Diska, benar kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi saya mengajak, ayo kawan Diska, jangan takut untuk melakukan screening kesehatan. Terkhusus dalam hal ini adalah screening IVA test ya. Jadi ayo, mari. Kalau kita peduli dengan kesehatan kita, ayo jangan takut kita untuk pemeriksaan IVA test. Iya, sedini mungkin kita ketahui hasilnya, maka kesehatan itu jadi semakin terjaga. Begitu. Jadi ayo 1 kali dalam setahun, mari datang ke layanan puskesmas kesehatan terdekat untuk dilakukan IVA test. Oke, baik Dokter Christine. Ternyata wanita menjadi bagian yang memang harus mendapat perhatian juga ya, Dok, terutama untuk deteksi dini CA cervixnya. Karena deteksi dini yang dilakukan sedini mungkin, ini akan semakin cepat dilakukan terapinya. Seperti itu ya, Dok ya. Oke, baik Dokter Christina, terima kasih sudah hadir memberikan informasi terkait dengan pemeriksaan IVA. Terutama khususnya tadi untuk UPTD Puskesmas Ngegong ya, Dok, setiap hari Rabu dan Jumat ya, Dok. Baik, kawan Diska. Terima kasih dokter sudah hadir di Kawan Diska. Kita ketemu dengan informasi kesehatan yang lainnya. Seperti itu. Baik Kawan Diska, terima kasih. Kita ketemu pada kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa tetap stay tune pada @promkes Kota Madiun dan juga YouTube Kawan Diska. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, kita ketemu. Bye bye.